1 hour later. Hai Jan. Hei kak, ayo sini duduk. Nah, kita kerjain uas yuk. Hayu. Kamu rokok nih? Iya dong kak, itu biar nggak stres. Kerjain uas tuh pusing tau, jelimet. Ya ampun, dari kapan? Kayaknya sih dari kemarin kak. Stres aku kak, masuk biotek, pusing. Bagus loh buat kesehatan. Aduh kakak, ini tuh gaya hidup zaman now. Kalau kakak stres, merokok aja. Ntar stresnya hilang, plus kakak dapet inspirasi. Ya ampun. Yaudah deh. Kamu tahu nggak kalau ngerokok itu bisa jadi kanker? Hati-hati loh. Tahu sih, tapi kan aku masih muda. Lagian kayaknya sih belum tentu juga sih kak. Udah deh, kita kerjain tugas lagi yuk. 5 years later. Halo kak, Halo Jen, apa kabar? kabar baik kak. Baik, alhamdulillah. Kakak gimana? Baik kok, alhamdulillah. Belum maaf ya kak. Kamu sehat Jen? Aduh, bilang sehat, nggak tahu sih kak. Batuk-batuk mulu nih aku. Dari kapan Jen? Sesak kak. Kayaknya udah tahun ini kak. Ah, kenapa ya? Kamu masih ngerokok ya? Waduh, itu sih yang ditanya kak. Kalau nggak ngerokok nggak tahu banget mulutnya kak. Mending periksa deh yuk. Oh jangan kak, aku paling takut sama dokter. Please jangan. Ih, zaman sekarang gampang loh periksa-periksa tanpa harus ke dokter. Tapi kan harus ke lab gitu ya kak. Aku kan di pedalaman. Kalau harus ke lab tuh jauh, ada di kota besar, 5 jam dari sini. Sekarang tuh zaman canggih loh. Kamu nggak usah ke dokter, di puskesmas terdekat aja udah ada loh cek kayak gitu. Bener kak, bisa di puskesmas. Iya, bisa loh. Atau kamu tinggal di rumah juga bisa loh. Hah? Kok bisa kak? Iya, ada alatnya. Ada kit buat deteksinya. Gimana Mau tuh kak? coba? Boleh deh. Oke, aku jelasin ya. Oke. Hai teman semuanya, apakah kamu tahu apa saja faktor penyebab kanker paru-paru? Tentunya banyak sekali faktor. Salah satu di antaranya adalah kebiasaan merokok, asap rokok yang terhirup, dan lingkungan yang tidak baik, yaitu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan dan pabrik. Berdasarkan data Globokan dari Kementerian Kesehatan bahwa penyakit kanker di seluruh dunia terbanyak di kawasan benua Asia. Di antaranya pada Indonesia, kanker paru-paru itu terbanyak yaitu sebesar 2,09 juta jiwa dan kasus kematiannya mencapai 1,8 juta jiwa. Kasus kanker paru-paru berdasarkan jenis kelamin jika dibandingkan, kasus pada pria ini lebih banyak mencapai 16,7%. Beberapa ahli menyebutkan bahwa kanker paru-paru banyak disebabkan oleh kebiasaan merokok atau kehidupan yang tidak sehat. Singkat cerita mengenai kanker, yuk kita kenali apa saja gejalanya. Yang pertama adalah vertigo atau mudah merasa lelah. Yang kedua, kehilangan nafsu makan dan muntah-muntah. Yang ketiga, adanya penurunan berat badan drastis. Yang keempat, batuk menahun hingga berdarah dan sesak napas, dan paralisis diafragma. Saat ini diagnostik para medis dan ahli kesehatan untuk penyakit kanker cukup panjang. Di antaranya adalah screening gejala fisik seperti benjolan pada tubuh, terutama pada dada atau leher. Yang kedua, CT scan toraks, kepala, USG, dan PET scan. Yang ketiga, biopsi dan patologi anatomi. Yang keempat, adanya pemeriksaan laboratorium, HB, glukosit, trombosit, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Metode ini cukup panjang dan lama ya. Tentu saja bagi pasien cukup melelahkan, bukan? Wow.
Tapi jangan khawatir, kini dengan teknologi terbaru dapat memberikan solusi yang terbaik. Diagnostik kanker kali ini hanya dapat dengan menggunakan sampel saliva atau air liur saja. Pemeriksaan dapat berbasis home base dan menggunakan peralatan laboratorium sederhana yang sangat efisien namun memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Diagnostik ini yaitu teknologi berbasis paper embedded microchip. Caranya adalah pertama, pasien diperlukan untuk memberikan sampel berupa air liur ke dalam botol. Lalu sampel dimasukkan ke dalam reagen isolasi mRNA dengan berbasis free extraction dengan waktu yang cepat. Dan selanjutnya dilanjutkan pada tahap amplifikasi isotermal menggunakan metode LAMP dengan biomarker mRNA. Lalu sampel tersebut akan dilanjutkan pada tahap running analisis menggunakan alat paper embedded microchip. Sehingga sampel tersebut dapat dibaca dan dianalisis menggunakan alat tersebut dan dikeluarkanlah hasilnya. Untuk mengetahui hasilnya lebih detail atau mengetahui tahapnya lebih detail, kita simak protokol singkat dari manual book sebagai berikut yuk. Oke Kak, aku baca ya buku panduan pemakaiannya. Tahap pertama adalah untuk pengambilan saliva. Jadi kita dari kit ini akan dikasih tabung koleksi. Tabung koleksinya ini berisi 90% load E buffer, 10% DMSO, dan Kilex 5%. Kemudian tata cara pengambilan sampelnya, sebelum akan mengambil sampel saliva, pasien diwajibkan untuk berpuasa dulu, tidak makan dan minum 1 jam sebelum pengambilan sampel. Kemudian saat mudah, saliva dikeluarkan hingga batas yang telah ditentukan pada tub, kemudian tub ditutup hingga rapat, lalu dibolak-balik selama 10 kali untuk mencampur, atau jika dilakukan pada laboratorium bisa digunakan vortex. Selanjutnya adalah tahap preparasi sampel. Jadi sebelum bisa masuk ke tahap LAMS, ada 2 tahapan pretreatment dari sampel sendiri. Yang pertama adalah sampel harus didilusi dulu 1:1. Jadi 10 mikroliter sampel dari tub koleksi diambil dan dicampurkan dengan 10 mikroliter load E buffer pada mikrotub, kemudian di vortex. Selanjutnya dilakukan inaktivasi panas. Mikrotub tadi akan dimasukkan pada mini heat block dari K-Silva. Kemudian diatur suhunya ke 65 derajat selama 15 menit, lalu dinaikkan suhunya ke 95 derajat selama 5 menit. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana fabrikasi dari microchipnya. Pada microchip ini terdapat 8 well deteksi dan 1 well peletakan sampel. Microchip sendiri dibuat dari bahan polikarbonat dengan dimensi 5x5x1 mm. Jadi untuk well reagennya terletak pada bagian 8 bagian luar, sementara well sampelnya adalah pada bagian tengah. Untuk reagen LAMP-nya sendiri itu diletakkan pada kertas nitroselulosa dengan pori 0,2 mikrometer. Awalnya kertas ini dicelupkan terlebih dahulu kepada tub yang telah berisi reagen LAMP seperti berikut. Dan di sini juga ada reagen dari reverse transcriptase karena di sini akan dideteksi adalah mRNA. Dan juga selain reagen LAMP ada pewarna deteksi fluorokrom berupa kalsein, yang mana kalsein ini akan mendeteksi kehadiran pirofosfat hasil dari reaksi LAMP. Dan dengan kehadiran UV, kalsein ini bisa mendarkan cahaya seperti berikut ini. Kemudian kertas sari yang telah dicelupkan tadi akan dimasukkan pada well reaksi seperti ini, lalu digunakan seal khusus untuk menutup chamber reaksi. Jenis biomarker yang digunakan untuk deteksi lung cancer adalah sebagai berikut. Terdapat 7 mRNA marker yakni BRAF, CCNI, EGFR, FGF19, FRS2, GREF1, LZT1. Kenapa digunakan ke-7 mRNA ini? Karena setelah uji validasi, ke-7 mRNA ini spesifik hanya ada pada penderita kanker paru-paru, sementara pada kanker lainnya seperti pankreas, ovari, kanker payudara maupun diabetes dan penyakit
COPD itu tidak terekspresi secara signifikan. Kemudian bagaimana cara kerja alatnya? Jadi pengguna nanti hanya cukup memindahkan sampel dari mikrotube yang telah di pre-treatment. Seperti berikut, sampel dipindahkan ke bagian tengah dari well sampel. Kemudian dimasukkan ke alat. Apa yang terjadi di dalam alat? Jadi sampel tadi yang sudah chip yang telah diberi sampel akan menuju ke chamber yang berisi rotary disk. Di sini si chipnya ini akan diputar dengan kecepatan tinggi sehingga nanti sampel yang ada di bagian tengah akan dengan gaya kapiler tersebar ke bagian chamber reaksi. Selanjutnya chip yang telah berisi sampel tadi kemudian akan menuju ke heating chamber. Di heating chamber apa yang terjadi? Di sini sampel akan dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Disinilah terjadi LAMS, reaksi LAMS. Kemudian setelah terjadi reaksi akan terlihat perubahan warna seperti ini. Jika menunjukkan warna hijau berarti reaksinya itu positif gitu, jadi terdeteksi. Sementara jika warnanya biru gelap seperti itu adalah reaksi negatif gitu. Jadi di setiap well-nya itu merupakan diberi primer spesifik untuk setiap ketujuh mRNA yang akan dideteksi tadi. Selanjutnya pendaran ini akan dibaca dengan fluorescent reader yang kemudian dicocokkan dengan database untuk menentukan thresholdnya, apakah threshold tersebut sudah menunjukkan bahwa pasien mengidap kanker paru-paru. Halo Jen, gimana nih hasilnya udah keluar? Hasilnya udah keluar. Aku akuin alatnya bagus banget kak. Soalnya dia cepat hasilnya. Cuma beberapa jam udah keluar. Tapi aku ternyata ini dikasih tumor paru kak. Ya ampun Jen, sabar ya. Ya udah, mulai sekarang kamu latihan buat hidup sehat aja supaya nanti bisa berobat. Ya syukur-syukurnya sekarang udah ketahuan kan sakitnya apa, jadi kamu bisa fokus nih sembuh buat jalanin sehat lagi. Jadi mulai sekarang jangan lupa lagi ya, berarti cepet banget ya hasilnya, hebat nih. Ya kak, makasih sarannya kak. Aku nyesel nggak dengerin kakak dulu. Iya tuh hebat banget hasilnya. Kamu gak usah capek-capek pergi keluar, bahkan gak usah harus sampai tes biopsi buat dapetin hasil buat kesehatan kamu, cek kesehatan kayak gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi kan, mudah banget tuh. Nah mulai sekarang kamu tinggal fokus kehidupan sehat ya, cepet sembuh ya. Iya kakak, makasih. Iya sih, alhamdulillah nih gak usah biopsi ya kak, langsung ketahuan hasilnya. Kalau gitu aku mau rekomendasiin lah alat ini buat teman-teman aku, biar mereka juga tahu sejak dini kalau ada indikasi kayak begini ya kak. Dan pastinya aku bakal nasihatin teman-teman aku buat berhenti ngerokok. Oke, istirahat ya Jen. Aku pergi dulu ya. Iya kakak, dadah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Yuk segera cek kondisi kesehatanmu. Keep safe and stay healthy. Bye-bye.